di satu sisi kalau dalam gambaran yang disebutkan Bung Fahri tadi, kesannya Pak Jokowi itu dia korban dari sistem, ya kan? Tapi di sisi lain narasinya justru Jokowi yang merusak semuanya ini. Ya. Itu yang saya tentang, Mas. Kenapa saya istilahnya tuh keluar menjadi rebellion kepada partai saya sendiri? Karena saya nggak setuju. Kenapa presiden bisa silakan? Seperti saya katakan tadi, terlalu kuat. Jejak presiden itu, Mas, mau ada atau tidak ada, ada. Ada semut terbakar di tengah hutan seolah-olah presiden tanggung jawab. Sekarang apa yang nggak presiden coba? Apalagi nih zaman sosial media. Ada akun ngaco presiden. Ketika Jokowi sendiri, nah itu di situ dia menyimpang gitu. Jadi iya kan ininya begitu. Tuh kan Jokowi begitu dia nggak petugas partai, dia seenaknya. Kadang kita dengar istilah Korea-Korea. Ya itu. Siap. Apa nggak boleh itu? Ini negara demokrasi. Itu menunjukkan sesuatu yang problematis. Di mana aspirasi rakyat? Sehingga semua anggota dewannya itu disuruh nyalain presiden dan kabinet meskipun dia nggak salah. Kalau DPR sudah mau ganggu orang, waduh bener dibilangin salah, salah dibilangin bener. Itu kan soal cawe-cawe itu. Itu yang saya bilang, kan cawe-cawe itu memang terlalu kuat. Karena presiden nggak bisa diatur. Waktu MK memutuskan umur Mas Gibran, semua maki Pak Jokowi. Seolah-olah itu khusus dibuat untuk Gibran. Tapi waktu MK melakukan hal yang sama, membatalkan peluang Kaisang untuk menjabat. Kenapa kita tidak bilang hebat Pak Jokowi ya, dia bantu demokrasi negara ini. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi menyalahkan Pak Jokowi sebagai korban dari semua hal itu pelaku dari semua hal. Saya kira itu tidak fair dan tidak mampu membaca sistem dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik antara Fahri Hamzah dengan Bung Sahal. Mereka membicarakan serangan bertubi-tubi yang dialamatkan ke Presiden Jokowi selama hampir sebulan ini menjelang Pak Jokowi lengser menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Fahri Hamzah? Mari kita simak saja bersama. Let's go. Nah, tapi kalau kita lihat narasi yang berkembang terkait Pak Jokowi ya, kita kembali ke soal Pak Jokowi. Kan kemarahan dan kekecewaan itu kan kalau kita runut dalam konteks kejadian politik ya, itu kan MK itu loh. Semenjak MK itu kan Gibran lah gitu ya. Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo berkat cawe-cawenya Jokowi. Ya, selalu dilarikan ke Pak Jokowi gitu kan. Jadi ada istilah democratic backsliding gitu kan, ada demokrasi merosot, terus dan lain-lain. Itu kabar buruk mengenai politik Indonesia. Itu larinya karena Jokowi cawe-cawe. Ya gitu. Jadi di satu sisi kalau dalam gambaran yang disebutkan Bung Fahri tadi, kesannya Pak Jokowi itu dia korban dari sistem, ya kan? Tapi di sisi lain narasinya justru Jokowi yang merusak semuanya ini, gitu. Menurut Bung Fahri gimana itu? Kalau kita urai satu-satu, Mas, ada dua fakta ya, kayak begini ya. Dulu waktu saya di DPR, kita pernah rapat dengan Komisi 2, dengan Balek, itu mencoba membuat undang-undang kepresidenan, Mas. Itu debat demi debat, itu sampai pada kesimpulan, dalam presidensialisme, presiden itu terlalu kuat. Sehingga sulit diatur sebenarnya gitu. Karena itulah ruang diskresi presiden itu tinggi sekali. Dan itu legal, Mas. Jadi, presiden dalam pemimpin atau presiden dalam presidensialisme itu powernya kuat sekali, Mas. Dan itu legal. Jadi apa yang dia lakukan itu legal gitu. Itu satu. Yang kedua, di sisi yang lain, kita juga mengerti bahwa dengan kekuatan seperti itu, sistem juga mengatur supaya ada kekuatan lain yang kuat. Itulah sebenarnya DPR, Kongres, ya DPR dan DPD. Makanya di dalam, saya suka mengulang ini, nama dari sistem presidensial itu nama lainnya adalah kongresional. Kenapa kongresional? Karena kongresnya kuat.
Sampai lihat Kongres Amerika misalnya. Itu bisa government shutdown, dia bisa tutup pemerintah kok. Dia bilang uangmu nggak keluar, besok itu pensiun semua orang tuh. Nggak terima gaji, Mas. Nah, itu kekuatan ini kita pelihara. Dalam negara kita ada itu, Mas, kekuatan itu. Jadi Pak Jokowi ada kekuatan, ya kan? Ini juga ada kekuatan. Sama-sama dipilih rakyat. Sama dipilih rakyat. Mandatnya dari siapa rakyat. Siapa yang bertanggung jawab menyuplai anggota dewan di seluruh Indonesia? Ya, 580 anggota DPR pusat sekarang ini gitu. Dan juga siapa yang bertanggung jawab melemahkan DPD sehingga nyaris tidak ada oposisi dan kritiknya kepada pemerintah. Partai politik. Partai politik harus sadar ini harus diakhiri. Biarkan anggota DPR-mu berbicara berdasarkan aspirasi rakyat yang mereka wakili sekeras-kerasnya. Sebab sekeras-keras suara mereka nggak akan nyentuh presiden. Itu kan cuma menyentuh menteri. Kebanyakan rapat dengan presiden nggak pernah. DPR, DPD rapat dengan presiden cuma sekali setahun. Pidato nota keuangan. Setelah itu tidak ada lagi forum yang mewajibkan presiden datang rapat dengan DPR. Itu artinya silakan ini galak. Masalahnya kalau partai politiknya nyuruh anggota dewannya diam karena lagi deal privat dengan menteri-menteri yang ada, itu yang kacau, Mas. Menteri-menterinya. Menteri-menteri yang ada, iya. Iya. Tolong jangan terlalu keras. Itu kita lagi urus izin di situ. Kan rusak, Mas. Itu terjadi kenapa? Karena dalam kepemimpinan partai politik dia punya hak nyawa kepada anggota dewannya. Itu yang saya tentang, Mas. Kenapa saya istilahnya tuh keluar menjadi rebellion kepada partai saya sendiri, karena saya nggak setuju anggota dewan diatur dari belakang oleh ketua umum partai politik. Salah, Mas. Kita ini mau negara yang modern, terbuka. Jangan saya sedikit keras ngomong, janganlah ini begini, ini begitu. Loh, saya kan cuma bertanggung jawab kepada konstituen saya. Kalau konstituen saya mengatakan katakan itu karena itu yang kami rasakan, katakan dong. Yang punya kekebalan kan anggota dewan. Nah, ini sistem ini nggak jalan, Mas. Akhirnya apa? Larinya menyalahkan presiden. Kenapa presiden bisa disalahkan? Seperti saya katakan tadi, terlalu kuat. Jejak presiden itu, Mas, mau ada atau tidak ada, ada. Karena semua ini power eksekusinya ada di tangan presiden. Tapi bukan berarti presidennya salah, karena memang jejaknya pasti kuat, Mas. Presidensialisme itu seolah-olah, Mas, saking kuatnya itu, ada semut terbakar di tengah hutan seolah-olah presiden tanggung jawab. Sekarang apa yang nggak presiden coba? Apalagi nih zaman sosial media. Ada akun ngaco presiden. Ada ibu-ibu yang kena bully presiden. Apa yang nggak presiden? Tapi itu adalah nasib dari presiden juga. Tapi kita kaum intelektual jangan gitu cara ngelihatnya dong. Lihat sistem juga dong. Nah itu saya kira itu yang terjadi, Mas. Misleading orang melihat presidensialisme itu begitu. Nah kaitannya dengan soal sistem ini masih menurut saya menarik karena ini akar masalahnya kan di sini menurut Bung Fahri ya. Kan kalau saya mau kembali ke soal Pak Jokowi lagi, kan narasinya kan waktu itu ketika Pak Jokowi katakan saja masih didukung oleh PDIP atau oleh kaum intelektual, NGO, Prodem dan seterusnya itu kan karena Pak Jokowi waktu itu masih sebagai petugas partai. Dan petugas partai itu pengertiannya oleh orang PDIP kan dimaknai petugas partai itu artinya taat kepada konstitusi yang diperjuangkan oleh partai lah gitu ya. Petugas partai itu artinya mendukung konstitusi gitu. Tapi intinya masih petugas partai. Ketika Jokowi sendiri, nah itu di situ dia menyimpang gitu. Jadi iya kan ininya begitu. Tuh kan Jokowi begitu dia nggak petugas partai, dia seenaknya gitu. Jadi ini kayak semacam cara-cara Jokowi untuk mengamankan diri dan keluarganya lah gitu kira-kira. Menurut Bung Fahri gimana? Jadi nuansa ini baik di kiri maupun di kanan sama itu, Mas. Absolutisme partai politik itulah yang agak berbahaya gitu. Karena menganggap bahwa sepenuhnya seorang kader partai adalah milik partai. Sepenuhnya begitu. Padahal kalau dalam demokrasi itu ya coba lihat negara-negara yang demokrasinya matang tuh, Mas ya. Kan ketua umum partainya kita nggak kenal. Nggak, iya. Di Amerika juga kita nggak tahu tuh ketua Demokrat siapa, ketua Republikan karena siapa. dia sibuk di dapur. Ya, kerjaannya itu ngatur training, ya kan, rekrutmen, kaderisasi, cetak buku, ideologi partai, kebijakan pembangunan,
rancangan undang-undang yang akan diusulkan untuk diadvokasi oleh pemerintah yang sedang berkuasa dan sebagainya, ideologi partai. Kerjanya di belakang layar, Mas, semuanya. Urusan berkuasa adalah kader yang lolos dari rahim partai ini, lalu dicalonkan dan dipilih rakyat. Tapi waktu mereka berkuasa, nggak ada kesibukan mereka untuk ngurus yang berkuasa. Sebab itu adalah hak rakyat. Dia kan dipilih oleh rakyat. Kesibukannya partainya apa? Dia kembali ke dapur. Ini harus lebih banyak gitu. Makanya kalau mereka pidato, dia bilang ini adalah partainya Jefferson, ini adalah partainya Washington, ini adalah partainya Bush, ini adalah the party of Reagan, macam-macam lah. Jadi dia nisbatkan itu kepada kader-kader raksasa yang dilahirkan oleh partai. Lah bukan kemudian saban hari ngintilin orang yang berkuasa, kekuasaan. Presiden disuruh-suruh, anggota dewan disuruh-suruh, ya kan? Dan kadang-kadang kita dengar istilah Korea-Korea. Ya, itu. Siap. Apa nggak boleh itu? Ini negara demokrasi, nggak boleh. Meskipun saat itu diterima oleh publik sebagai sesuatu yang guyon ya, melucu ya, kan? Memang Pak Bambang Pacul ketika dalam itu kan dengan Pak Mahfud kan, dia bilang ya kita sih oke ini, tapi kita ini kan Korea-Korea. Iya. Itu menunjukkan sesuatu yang problematis. Di mana aspirasi rakyat? Ya kan kalau kayak begitu. Nah makanya saya bilang partai-partai kita sadar diri, ini salah. Kemewahan kita sebagai partai politik adalah ketika pikiran kita dipakai di ruang publik. Ketika gagasan kita dipakai untuk ngurus negara. Oleh siapapun. Apalagi kalau bisa, kalau kader-kader yang kita cetak ini menjadi pejabat publik. Dan cukup, once loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kan selalu begitu, Mas. Ini enggak kita ini. Ketua umum partai powerful betul. Dia yang ngurus ini, dia ngurus itu. Dia yang memutuskan nanti si ini loyalitasnya kepada siapa. Itu mesti kita hentikan. Nah, terkait itu juga yang kemudian kita baca dalam penyalahan-penyalahan kepada presiden. Yang saya bilang tadi itu. Powernya di MA dianggap kuat. Powernya di MK dianggap mengatur semua hal. Powernya. Itu karena presidensialisme, Mas. Tidak bisa dihindari. Karena presiden memang terlalu kuat. Dan presiden itu ada fungsi legislasinya. Dia bisa bikin legislasi, undang-undang lebih powerful dari DPR, Mas. DPR kalau bikin undang-undang, bikin naskah akademik, pergi ke luar negeri, studi banding, rapat dengar pendapat, hearing. Presiden sampean jadi Menteri Hukum dan HAM, sore ini saya bikin judul undang-undang, saya minta ini diatur, kasih sampean. Mas Sahal, 2 hari lagi saya minta ada undang-undang, saya mau bikin perpu. Saya teken 2 hari lagi dan saya umumkan. 2 hari lagi ketemu Mas sampean kasih ke Presiden draft perpunya, keluar itu, Presiden teken dan diumumkan sudah jadi undang-undang, Mas. Langsung berlaku kayak undang-undang. Nanti tunggu DPR-nya sebulan kalau dia mau batalkan. Powerful dalam legislatif. Presiden juga punya kekuatan judikatif. Pengadilan sudah menyalahkan orang, dia bisa rehabilitasi, dia bisa amnesti. Ya kan, dia bisa mengampunkan orang, membersihkan nama orang. Itu kekuatan judicial daripada presiden kuat sekali, belum lagi judicial dalam pengertian-pengertian lain. Apalagi di bidang eksekutif. Jadi memang presiden itu powerful. Tapi jangan kita abai untuk memperkuat sistem supaya presidennya itu bermain di dalam sistem yang lebih kuat. Salah satunya adalah power to to control, power to assess the president dan the team, ya kabinetnya itu harus ada pada legislatif. Baru kita melihat permainannya asyik, Mas. Jadi sampai nanti nggak bilang nggak pernah ada sebenarnya yang legislatif heavy itu, Mas. Legislatif heavy itu apabila jumlah orang yang nggak suka sama presiden dari kalangan partai politik dan ketua umum partai politik lebih banyak. Sehingga semua anggota dewannya itu disuruh nyalain presiden dan kabinet meskipun dia nggak salah. Atau diusilin gitu, Mas. Waduh, macam-macam, Mas. Kalau sudah usil kan itu yang saya bilang. DPR itu punya hak legislasi, anggaran, pengawasan. Sekarang ada hak kita representasi dan diplomasi. Itu kita tegaskan. Karena diplomasi harusnya juga mereka terlibat. Representasi dia kembali ke rakyat. Tapi ada hak yang nggak diatur undang-undang, saya bilang gitu. Itu hak ganggu, Mas.
Kalau DPR sudah mau ganggu orang, waduh, bener dibilangin salah, salah dibilangin bener. Ini kacau lah. Ini kan wilayah politik kan Mas gitu. Jadi saya kira mulai harus kita sadari bahwa sistemnya harus diperbaiki. Nggak bisa tidak. Kalau sistem kita tidak perbaiki, kacau aja semuanya. Ini yang terjadi. Tapi kalau penjelasan semacam ini mengandung banyak sekali kebenaran dan poin-poin yang memang terjadi ya. Tapi kan bisa juga dibaca sebagai itu kan kemudian seakan-akan kayak justifikasi terhadap cawe-cawenya Jokowi. Kan ini sebenarnya yang menjadi apa ya, akar dari yang dianggap orang itu Jokowi berkhianat itu kan soal cawe-cawe itu. Itu yang saya bilang, kan cawe-cawe itu memang terlalu kuat. Karena presiden nggak bisa diatur, bahkan tidak bisa diatur dengan undang-undang karena powernya terlalu kuat. Mungkin maksudnya yang dikaitkan dengan cawe-cawe itu soal cawe-cawe untuk meloloskan kepentingan dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya politik dinasti nih, kan yang dikritik oleh kaum, katakan aja kawan-kawan dari Prodem itu bukan soal anaknya atau apanya, tetapi bahwa dia membengkokkan aturan supaya anak atau menantunya itu yang maju. Kita satu-satu deh, kita ngomong satu-satu ya. Politik dinasti. Kan saya sudah suka nanya dan berdebat. Mana pasal yang melarang itu? Seorang politisi berkarir anak dan keluarganya dalam politik. Apa salahnya? Dan sebelum Pak Jokowi kan semua juga begitu. Mana ada ketua umum partai di Indonesia yang anaknya tidak menjadi anggota dewan atau pengurus partai, atau bupati atau wali kota, dan lain-lain mana? Kan nggak ada. Kan kalau kita baca satu-satu, ada yang tidak terpilih, iya. Tapi bahwa mereka berkarir dalam politik tidak ada masalah. Memang ada kesalahan orang politik berkarir dalam politik. Akademisi ingin anaknya jadi akademisi, seniman ingin anaknya jadi seniman, pengusaha ingin anaknya jadi pengusaha. Salahnya apa? Itu satu. Yang kedua, dia bilang bengkok-bengkokkan. Ini karena ada pola ngadu lapornya begitu. Sekarang kemarin, waktu MK memutuskan umur Mas Gibran, semua maki Pak Jokowi. Seolah-olah itu khusus dibuat untuk Gibran. Tapi waktu MK melakukan hal yang sama, membatalkan peluang Kaisang untuk menjabat. Kenapa kita tidak bilang, hebat Pak Jokowi ya, dia bantu demokrasi negara ini. Kenapa nggak begitu? Ini kan keliru-keliru ini yang mesti diperbaiki, Mas. Satu yang kedua, Pak Jokowi menyandera politisi, semuanya tersandera. Itu betul. Pertanyaannya, pertama mungkin Pak Jokowi mampu melakukan penyanderaan. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda mau disandera? Saya jadi anggota dewan, saya kerja di Senayan 21 tahun, Mas. Galak aja saya terus, nggak disandera. Yang disandera kan yang punya masalah. Lu terus kenapa Anda bertahan sebagai pejabat publik kalau Anda banyak masalah? Kan begitu masalahnya kan? Kalau kita sudah banyak masalah jangan jadi pejabat publik. Sebab pejabat publik itu orang yang akan memikul beban publik. Kalau Anda banyak masalah terus merasa tersandera. Bukan salah Pak Jokowi dong, Anda yang salah bersikap. Partai politik nyuruh partainya berbisnis di kementerian. Pak Jokowi tentu dengar ya, ada pesta anggaran BTS, ada pesta ini di situ. Mungkin dia dengar, saya nggak tahu ya, tapi mungkin. Kenapa Anda bikin pesta semacam itu yang membuat suatu hari Anda tersandera? Kan kembali pertanyaannya, kenapa Anda mau disandera? Lagi-lagi salah Pak Jokowi lagi. Coba sebut semuanya. Ini semua putarannya kayak begitu, Mas. Kewenangan presiden itu di presidensialisme besar sekali. Jangankan presiden di negara demokrasi baru kayak kita. Di Amerika itu, Mas, itu yang namanya Donald Trump, ya, dia bisa memakai keluarganya, lobby-lobby bisnisnya, macam-macam yang dia lakukan sampai dia mau di-impeach. Terakhir pun tidak bisa di-impeach karena presidensialisme kuat, Mas. Makanya dia bilang itu elected king ya. Presiden dalam presidensialisme itu punya kekuasaan yang seperti raja, tapi dia dipilih gitu ya. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi menyalahkan Pak Jokowi sebagai korban dari semua hal itu atau semua pelaku dari semua hal, saya kira itu tidak fair dan tidak mampu membaca sistem dengan baik. Ya, begitulah tadi diskusi antara Fahri Hamzah dengan Bung Sahal terkait serangan yang
didapat Presiden Jokowi sebelum beliau selesai masa tugasnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana nih menurut sobat-sobat? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.